Halo, apa kabar pemirsa catatan Sang Jurnalis dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya, Kelus nanti dalam catatan Sang Jurnalis episode kali ini. Sebelumnya saya sempat mengajak pemirsa untuk mengikuti kegiatan rutin yang ada di pusat perbenih yang ada di Desa Matesi. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa catatan Sang Jurnalis untuk ikut bersama dalam pelatihan budidaya kakao yang ada di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paten ini. Seperti apa kegiatannya? Simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Kakao adalah komoditas penting secara ekonomi dan budaya dengan pengaruh yang luas dalam industri makanan dan minuman. Tanaman ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama di daerah-daerah tempat budidaya kakao yang menjadi sumber pendapatan utama. Melestarikan kakao melibatkan praktek pertanian berkelanjutan yang menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan pestisida berbahaya, dan mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana. Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Oleh karenanya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal hadir melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL untuk memberikan berbagai macam pelatihan terkait budidaya tanaman kakao yang baik dan benar, agar populasi tanaman kakao di Kabupaten Kendal tidak tergerus tanaman lain, serta agar tanaman kakao tetap lestari dan dapat membantu menaikkan perekonomian petani kakao hingga perekonomian Kabupaten Kendal pada umumnya. Seperti pelatihan petani kakao yang dilaksanakan bersama dengan kelompok tani Setyada di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paten kali ini. Para petani kakao ini berkumpul bersama untuk mendengarkan sosialisasi budidaya kakao hingga melakukan praktek secara langsung. Nggih, Bapak-bapak yang berbahagia nggih. Jadi teknologi budidaya tanaman kakao itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk jarak tanam. Jadi jarak tanam itu yang ideal itu 3x3 untuk ukuran perkebunan tanaman kakao. Kemudian kalau di kita mungkin nggih, di petani lokal mungkin ya karena di tanaman di kebun kita itu sudah terlalu banyak tanaman, ya bisa diatur monggo untuk jarak tanam itu disesuaikan agar kelembapan di lingkungan tumbuh tanaman itu tidak terlalu lembab sehingga nanti pertumbuhan bisa maksimal, tidak terserang hama dan penyakit. Seperti itu nggih, 3x3. Kemudian selain 3x3 itu untuk beberapa petani-petani yang sudah komersil itu bahkan justru untuk jarak tanam itu bisa sampai 4x4. Karena mengingat nanti ketika tanaman itu sudah dewasa, itu pasti tajuk tanaman itu akan saling berbenturan, ya, saling ketemu, sehingga untuk menjaga itu agar nanti tidak ketemu kita jaraknya 4x4. Ya, intinya itu untuk menjaga agar cahaya sinar matahari itu bisa masuk ke dalam tanaman, kelembapan lingkungan tidak terlalu lembab, tidak tinggi, sehingga produksi maksimal, tidak terserang penyakit. Karena memang beda dengan tanaman kopi, untuk tanaman kakao itu dia sangat rawan sekali dengan hama dan penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur. Itu jadi untuk jarak tanam itu benar-benar harus diperhatikan, harus benar-benar kita kelola sehingga nanti tidak menimbulkan gangguan di masa yang akan datang. Itu ya. Kemudian untuk berikutnya itu adalah penanaman. Untuk penanaman bisa diusahakan yang ideal itu kita sebelum nanam tanaman kakao itu kita sudah menyiapkan lubang tanam itu 6 bulan sebelum penanaman. Jadi lubang tanam sudah kita siapkan ukuran 60 x 60 x 60 itu 6 bulan sebelum
tanam, kita siapkan, sudah buat lubang, itu untuk apa gunanya? Satu, itu untuk kita membunuh bakteri ataupun penyakit-penyakit lain, bakteri, jamur ataupun virus yang ada di dalam tanah itu, biar dia mati terkena paparan sinar matahari. Jadi dia bisa terbunuh, mati, kemudian gas-gas beracun juga bisa keluar. Nah, jarak 6 bulan sebelum tanam itu sudah kita buat lubang, kemudian nanti setelah 3 bulan ke depan, tanah yang tadi kita keluarkan dari dalam itu kita campur dengan bahan organik yang sudah bagus, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam, terus dikasih ajir. Nanti 3 bulan ke depan itu kita sudah lahan itu sudah siap untuk ditanami tanaman kakao. Jadi itu seperti itu, agar nanti pertumbuhan tanaman kakao itu ke depan benar-benar bagus, produksinya maksimal, seperti itu. Kemudian pemupukan, ya. Terus untuk karena yang jelas memang untuk makhluk hidup termasuk kita manusia, kemudian hewan dan tanaman itu membutuhkan makanan, maka pemupukan itu sangat urgen, sangat penting. Kita harus memberikan pupuk ataupun nutrisi agar tanaman itu bisa hidup, bisa berproduksi, menghasilkan buah yang kita inginkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita dan diminta oleh pasar, bagus, sehat, dan berkualitas. Seperti itu pemupukan. Kemudian untuk faktor yang ketiga yang penting itu adalah pemangkasan. Nah, ini pemangkasan itu kadang-kadang orang sok meremehkan. Pemangkasan itu ditinggalkan, ya. Tadi selain pemupukan ditinggalkan, pemangkasan juga sama sekali tidak dilakukan. Setelah ditanam, ditinggal pergi, wis ngurus yang lain, ngurus tanaman-tanaman yang lain ataupun hewan peliharaan, sehingga tanaman itu terbengkelai, tidak kopen, buatan kopen, sehingga kerangka tanaman itu besar, terlalu rimbun dan lembab, sehingga ketika nanti dia keluar bunga ataupun buah itu gampang sekali terkena hama dan penyakit. Nah, itu pemangkasan itu ada beberapa jenis. Satu adalah pemangkasan bentuk, kemudian pangkas pemeliharaan, kemudian ada pangkas produksi. Pangkas bentuk itu dilaksanakan pada usia 1 sampai 2 tahun. Ya, kurang lebih di 1,5 lah, 1,5 itu sudah bisa kita pangkas bentuk untuk membentuk kerangka tanaman. Jadi tanaman itu biar kerangka tubuh tanaman itu dia bisa kokoh, kuat, kemudian nanti kita bisa mudah ataupun memudahkan kita untuk memelihara tanaman itu. Memelihara dari pemangkasan, kemudian dari pemupukan, kemudian panen, itu kita tidak terlalu repot, tidak terlalu susah. Kita akan membahas tentang panen dan pasca panen kakao. Jadi sebagus apapun budidayanya, jenengan mengolah kakao itu hasilnya banyak dan bagus. Kalau penanganan panen dan pasca panennya itu kurang tepat, nanti akan menurunkan kualitas biji kakao yang dihasilkan. Ya, jadi buah kakao itu harus dipanen pada umur yang tepat, menggunakan cara dan alat yang tepat biar biji kakaonya terjamin, dan itu nanti akan mempengaruhi pada harga jual biji kakao yang Bapak dan Ibu hasilkan semuanya. Kapan waktu panen yang tepat? Jadi waktu panen buah kakao yang tepat itu adalah pada saat buah sudah cukup masak. Jadi masak fisiologis itu ditandai dengan perubahan warna. Warnanya jadi ada yang kuning, nah seperti ini warnanya, kuning kecoklatan, ada yang merah, tergantung dengan varietas kakao. Kenapa panennya harus tepat? Karena kalau panen di buah yang terlalu muda, cita rasa khas coklatnya tidak akan maksimal. Rendemennya rendah, persentase biji pipihnya tinggi, dan kadar kulit bijinya tinggi. Kalau rasa khas coklatnya tidak keluar, jadi nanti kalau pas diolah menjadi produk olahan coklat, produk olahan kakao itu kan salah satunya coklat batang atau minuman serbuk coklat. Jadi cita rasa khas coklat itu sangat berpengaruh pada produk hasil nanti. Kalau perusahaan pasti nyarinya kualitas biji kakao dengan cita rasa khas coklat yang tinggi, biar produknya juga bagus. Makanya harusnya dihindari panen buah muda. Yang kedua, panen buah yang terlalu tua juga nggak boleh. Kenapa? Karena dapat menurunkan rendemen lemak dan meningkatkan persentase biji cacat akibat bijinya berkecambah. Soalnya kalau panennya sudah terlalu tua, nanti bijinya udah berkecambah, jadi kualitasnya juga nggak bagus.
Kalau untuk cara panen itu pasti bapak-bapak dan ibu-ibu semua kan udah biasa nggih. Buahnya harus dipanen, dipetik menggunakan sabit atau gunting, dipanen disisahkan sekitar 5,5 cm dari tangkai buah. Itu tujuannya untuk menghindari kerusakan pada bantalan buah sehingga tidak mengganggu proses pembungaan di periode panen selanjutnya. Buah kakao setelah dipanen itu harus disortasi, kemudian dilakukan pemecahan buah, kemudian difermentasi, pencucian, pembersihan, pengeringan biji, pengemasan, penyimpanan, standarisasi, dan transportasi hasil. Kita untuk mengatasi hama dan penyakit sebenarnya prinsipnya sederhana saja. Kita perlu pemangkasan. Pemangkasan itu untuk menjaga kelembapan. Yang kedua, kita buah-buahan yang sudah terkena penyakit dan hama itu harus segera dibersihkan. Kemudian lakukan yang ketiga adalah sanitasi. Kalau itu tiga sudah dilakukan, baru kita melakukan penggunaan pestisida yang nabati. Dalam hal ini nanti kita akan praktekkan fungisida cair. Fungisida cair ini kalau kita buat itu bahannya sebenarnya sangat sederhana sekali. Itu cuma belerang, kemudian soda api dan garam. Airnya 4,1 liter itu nanti bisa menjadi hasilnya menjadi 5 liter. Ini nanti setelah dipangkas, dieradikasi, kemudian sanitasi, baru dispraykan ke batang dan cabang kakao 3 hari berturut-turut. Itu kalau misalnya sudah dilakukan itu, yang saya sudah lakukan di beberapa tempat, tanaman kopi yang berbuah itu tidak terkena jamur Phytophthora itu. Untuk penanganan hama penyakit itu seperti yang pertama harus lakukan pemangkasan, kemudian buah yang menempel di tanaman yang kena penyakit itu kita bersihkan, kemudian sanitasi kebun, kemudian lakukan penyemprotan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menerima materi mengenai budidaya kakao yang baik dan benar dari para narasumber yang berasal dari PPL Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, melanjutkan pelatihan mereka dengan praktek pemangkasan ranting tanaman kakao yang ada di kebun yang didampingi langsung oleh para petugas PPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan ilmu kita kemarin untuk pemangkasan pada tanaman kakao. Jadi ada beberapa jenis pemangkasan. Yang pertama adalah pangkas bentuk, itu dilakukan pada saat tanaman berumur 1 sampai 1,5 tahun. Jadi sebelum berbuah. Nah, tetapi kalau ini berhubung ini sudah umurnya usianya sudah tahunan, 5 sampai 10 tahun, ini kita pangkasnya pangkas pemeliharaan, walaupun di situ kita juga akan membentuk kerangka tanaman agar lebih bagus lagi. Ini kan sudah sudah maut. Jadi perlu kita perbaiki lagi. Mungkin ya karena ini posisinya sekarang bulan ini sedang berbunga dan berbuah, mungkin nanti kita akan berikan contoh sedikit saja. Kan yang paling bagus pemangkasan itu harusnya di awal musim penghujan. Kita buang jelas ranting yang kering ataupun yang berpenyakit itu kita buang. Kemudian ranting-ranting atau cabang produksi yang dia terhalang asupan sinar matahari itu harus kita buang. Ini percuma, yang di bawah ini yang terhalang masuknya sinar matahari itu harus dibuang semua. Intinya kita fokus agar sinar matahari bisa masuk ke jerjet ini, di pusat ataupun di pusat tanaman itu di tengah itu. Jadi bisa masuk semua ke percabangan. Dapat bisa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Bu Erna dan juga Pak Eko, ini selaku PPL dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Eko dan Bu Erna, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Pak, ini acara di belakang kegiatannya sedang apa ini, Pak? Jadi pagi hari ini kita praktek pemangkasan pemeliharaan pada tanaman kakao. Jadi
karena ini pada musimnya sudah mulai berbuah ya, kita pemeliharaan pemangkasan pemeliharaan. Ya, harusnya yang ideal itu memang untuk pemangkasan itu di awal musim hujan, tapi ya tidak ada yang tidak ada yang salah, kita tetap tidak masalah kita untuk belajar bersama pemangkasan yang baik seperti apa di tanaman kakao. Kita coba praktekkan bersama-sama agar nanti petani setelah kegiatan pelatihan hari ini bisa tahu, paham, besok lagi bisa mempraktekkan dengan baik di lahan kebunnya masing-masing. Oke. Berarti tujuannya dalam pemangkasan ranting-ranting ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Tujuannya untuk yang pertama agar sinar matahari itu bisa masuk gitu. Bisa masuk ke pusat dari tanaman kakao, di batang pokok, juga di cabang primer, cabang sekunder, sehingga nanti selain dia meningkatkan produktivitas tanaman kakao, dia juga nanti akan mengurangi atau menghindarkan tanaman dari serangan hama dan penyakit. Seperti itu. Oke, berarti memang ini rutin dilakukan sebelum ada buahnya ya Pak ya, sebelum ada buah besar gitu ya. Oke. Nah, yang dipangkas ini daunnya ada kategori khusus nggak Pak? Apa yang udah tua, apa yang memang yang menghalangi aja nih yang dipangkas? Ya, jelas itu daun-daun yang satu itu daun-daun yang tua, ranting-ranting yang tua, ranting yang sakit, kemudian yang patah itu harus dibuang semua. Tunas air, wiwilan, sogolan itu juga harus dibuang. Kemudian cabang-cabang yang dia tidak terkena sinar matahari itu juga harus dibuang. Nah, setelah ini kita praktek pembuatan pestisida nabati. Oke. Jadam sulfur. Saya boleh ikut lagi Pak? Boleh, monggo. Oke. Nah, pemirsa catatan jurnalis, setelah ini saya akan mengikuti kelompok tani dari Setio Mukti ini, Setio Dadi ya Bu ya, untuk mengikuti pembuatan pestisida nabati, dan simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita melihat bersama bagaimana proses pelatihan dari budidaya kakao, dan tadi kita juga sudah praktek bersama seperti yang dilakukan Bapak-bapak di belakang saya ini sedang memangkas dedaunan atau ranting-ranting yang ada di pohon kakao ini. Dan saat ini saya akan mencoba buah kakao yang dipanen dari kebun ini di kelompok tani Setio Dadi Sido Kumpul atau di Sido Kumpul. Saya akan mencobanya pemirsa. Bagaimana rasanya? Pasti penasaran ya. Rasanya ada manisnya, ada asemnya, menarik untuk dicoba. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, setelah ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana proses pembuatan pestisida nabati yang dilakukan oleh kelompok tani Setio Dadi Desa Sido Kumpul ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Usai melakukan praktek pemangkasan ranting, petugas PPL Dinas Pertanian Kabupaten Kendal ini mengajak para petani kakao untuk membuat pestisida nabati atau jadam sulfur dengan berbagai bahan yang telah disiapkan. Sesi kedua untuk praktek pembuatan jadam sulfur. Jadi jadam sulfur ini adalah fungisida atau pestisida untuk jamur. Pestisida untuk jamur yang berbahan dasar dari belerang. Dari belerang. Jadi ini kita tidak menggunakan bahan kimia pabrikan, tapi belerang asli yang dilembutkan, bubuk, belerang, soda api, dan juga garam krosok. Garam krosok. Belerang 1/4 kilo, sedangkan soda apinya 1 kilo. Untuk garam itu hanya 125 gram. Jadi saon seprapat Bapak-bapak. Kan sidik nggih. Nah, dari sini nanti dicampur semua di dalam satu ember, dijadikan satu. Setelah itu ditambah dengan air, total air adalah 4,1 liter. Petang liter punjul sidik, punjul meh sak gelas. Nah, tapi dalam prakteknya nanti setelah ini semuanya dicampur di dalam ember, dimasukkan air 2 liter dulu. Setengah. Setengah dari total. Jadi tidak seluruhnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar panasnya nanti maksimal. Jadi setelah
soda api, belerang dan juga garam itu nanti diberi air, nggih, nanti airnya akan mendidih, nggih, panas umep, nggih, airnya mendidih. Nah, ketika air ini dimasukkan terlalu banyak, 4 liter itu nanti masuk semua, nanti suhunya bisa berkurang, tingkat kepanasannya bisa berkurang. Nah, padahal kita membutuhkan panas dari air dari soda api itu nanti, ngoten. Nah, dicampur, ditambahkan air 2 liter, diaduk kurang lebih sekitar 15 menit sampai 25 menit. Dari yang warnanya air bening kuning dari belerang, nanti airnya ketika bercampur berwarna merah. Nanti setelah 25 menit baru yang 2,1 liter sisanya dicampurkan, diaduk, dijadikan satu, nggih. Ben nyampur kabeh, nggih, biar nyampur seluruhnya. Setelah itu jadi sekitar 25 menit setelah pengadukan langsung bisa digunakan. Nah, niki carane ndamele niki pun disanjangke niki 1/4 niki dimasukkan dulu ning belerang. Belerangnya dimasukkan dulu. Kalau sudah belerangnya masuk, masukkan soda apinya. Soda api ini 1 kilo. Ini 125 gram. Ini garam krosok ini kalau pupuk kimia gitu. Kalau urea itu kandungannya cuma 1 N nitrogen. Tapi kalau ini kandungannya 83 mineral ini, ada 83 mineral ini. Makanya ini untuk menangani penyakit, tetapi dia juga bisa untuk membuat tanaman itu semakin hijau. Saya Mas, terus. Nggih, toyane sekedap ya. Airnya nanti dulu. Aduh, penuh terus. Mas diwangi, nah diwangi. Kalau semua bahan sudah masuk, tadi saya ngoreksi ini sedikit karena kalau cuma 2 liter, ini kan nggak akan tertutup semuanya. Makanya penggunaannya 2,5 liter. 2,5 liter. Ya, ini 1 liter ya. Ini dikasihkan sini. Sementara. Ini diberikan 2,5 liter. Nanti setelah diaduk 15 menit ditambahkan 1,6 liter. Nanti kalau sudah jadi cair nanti jadi 5 liter. Diaduk sampai kurang lebih 15 menit. Nggih. Ini jam setengah 11 nggih. Mulai anget. Nggih, langsung. Nah, makanya cepet-cepet diaduk, Mas. Soalnya kita akan memanfaatkan panasnya. Kudu cepet-cepet soda api nih. Soalnya nek telat mungkin dadi adem, mboten purun nyampur. Nggih. Nah, jadi ini kudu di. Nah, niku. Nggih. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Bu Prasetyaningsih, ini selaku Subkoordinator Perlindungan Tanaman Alat dan Mesin Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Bu, ini apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu, ini acara apa sih Bu di Kecamatan Paten ini Bu? Oh ya, kebetulan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal selama 2 hari ini, tanggal 24 dan 25 April 2024 ini mengadakan pelatihan budidaya kakao, tepatnya di kelompok tani Sedyodadi, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean. Mengapa dari kami mengadakan kegiatan pelatihan budidaya kakao? Karena sebetulnya potensi kakao di Kabupaten Kendal ini cukup baik, dan kebetulan khusus di kelompok tani Sedyodadi ini luas lahan kakaonya tersendiri sudah ada 25 hektar. Namun karena budidayanya yang belum intensif ataupun selama ini budidaya kakao hanya seadanya, belum memenuhi terkait dengan budidaya kakao yang baik, maka
berpengaruh kepada produktivitas tanaman kakao, karena untuk beberapa tahun ke depan ini luas lahan maupun produktivitas tanaman kakao di Kabupaten Kendal ini menurut data cenderung menurun. Akhirnya kami adakan pelatihan budidaya kakao ini selama 2 hari dengan materi yang pertama budidaya kakao, terus yang kedua terkait pengenalan hama dan penyakit pada tanaman kakao serta pengendaliannya. Terus yang ketiga juga kami sampai kepada pasca panennya, karena juga pasca panen kakao ini akan mempengaruhi nanti mutu dari kakao yang diproduksi. Untuk materi yang kedua kita berikan petani praktek terkait dengan pestisida cair, juga pemangkasan, karena dari yang sudah disampaikan untuk pemangkasan pada tanaman kakao ini sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman kakao, karena selama ini dari petani belum melaksanakan terkait pemangkasan. Mungkin itu. Oke, berarti memang rutin dilakukan di kelompok tani gitu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah ini sudah tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga terkait dengan pelatihan budidaya kakao yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kendal. Oke, setelah tadi memberikan pelatihan dan juga ada praktek langsung ya Bu ya, ada keluhan dari masyarakat atau mungkin kendala yang dialami oleh petani kakao yang ada di Paten ini? Oke, alhamdulillah dengan kita melaksanakan budidaya kakao ini disambut baik oleh kelompok tani, karena dengan adanya pelatihan ini dari petani juga mendapatkan informasi-informasi ataupun ilmu-ilmu baru terkait dengan budidaya kakao. Juga yang tidak kalah pentingnya juga menumbuhkan semangat dari para petani bagaimana berbudidaya, khususnya tanaman kakao ini, berbudidaya tanaman kakao yang baik. Akhirnya dari pelatihan ini pun juga kami bisa mendapatkan informasi-informasi permasalahan-permasalahan terkait budidaya kakao yang ada di lapangan. Seperti misalkan untuk pengenalan hama dan penyakit maupun pengendaliannya, yang petani itu ya istilahnya hanya ilmu turun temurun. Kalau dulu disemprot ini bisa, ternyata secara teori tidak sesuai. Akhirnya tadi terjadi tukar informasi dari narasumber ke petani. Oke, berarti nggak hanya dari narasumber ke petani, tapi petani ke narasumber juga ya Bu? Betul. Ya? Oke, harapan setelah para petani ini mengikuti pelatihan pada hari ini dari Dinas Pertanian sendiri seperti apa? Ya, setelah kami berharap setelah adanya pelatihan ini petani dapat menerapkan budidaya tanaman kakao yang baik, juga terus mengaktifkan kelompok tani sebagai wadah komunikasi dari para petani untuk memecahkan masalah ataupun bertukar informasi terkait dengan budidaya tanaman, terutama tanaman kakao. Oke, baik, terima kasih Bu Ning telah bersamai kami Lingkar TV, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke. Dan tadi pemirsa wawancara saya dengan Bu Prasetya Ningsih ini selaku subkoordinator di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Ya, jadi kalau kakao ini untuk di Kendal memang masih relatif sempit. Lahannya kurang lebih hanya kisaran di 100 sampai 110 hektar lah. Karena memang syarat tumbuh ataupun agroklimat untuk kakao sendiri memang membutuhkan spesifikasi khusus. Salah satunya adalah di ketinggian tempat itu tidak bisa ditanam di dataran rendah, maunya ditanam di dataran menengah ke atas. Jadi memang kondisi kakao di Kabupaten Kendal saat ini memang masih perlu kita galakkan, masih harus kita sosialisasikan lagi bahwa salah satu komoditas yang memang layak untuk dikembangkan dan mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil usaha tani oleh petani kita, ya kakao ini. Langkah-langkah apa Pak yang dilakukan untuk mengembangkan komoditas kakao ini Pak di Kendal? Ya, kami selalu melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan ke wilayah-wilayah yang berpotensi. Yang berpotensi ini mana saja? Kalau Kabupaten Kendal ya di wilayah X Selokaton itu ada Pelantungan, Pagruyung, Sukorejo, Patean dan sekitarnya. Kita selalu lakukan sosialisasi, penyuluhan terkait dengan cara budidaya, penanganan
organisme pengganggu tumbuhan atau OPT-nya, terus kemudian penanganan pasca panen dan panen, supaya nanti produksinya bisa berkualitas dan bisa diterima karena ini produksi kakao itu kan memang sebagian besar untuk salah satu komoditas ekspor. Jadi dalam penanganan pasca panen ini memang harus betul-betul dilakukan dengan baik supaya nanti untuk gradingnya bisa masuk dan memenuhi syarat standar ekspor ke luar negeri. Sejauh ini ekspornya kemana aja, Pak? Kalau ekspornya ini kita serahkan ke biasanya pedagang ini nggak langsung bisa ekspor, cuma memang ada pengepul yang sudah bekerja sama dengan eksportir. Jadi ekspornya kemana ini kita juga tidak terdata, cuma yang jelas pedagang ini yang kerjasama langsung dengan eksportir. Kalau sini komunikasi antara pemerintah daerah dengan petani dan juga para petani kakao di sana itu seperti apa? Ya bagus lah, karena memang kita punya petugas khusus yang kita tempatkan di wilayah, namanya petugas penyuluh lapang. Ini memang di setiap desa ada satu PPL, namanya PPL WKPP. Namun saat ini memang belum bisa terpenuhi untuk satu desa satu PPL, sementara ada 3 desa diampu satu PPL dan 2 desa diampu oleh satu PPL. Nah, peran PPL ini adalah apa? Menyampaikan semua program dan kegiatan terkait dengan pembangunan pertanian melalui PPL-PPL ini untuk bisa menyampaikan langsung ke masyarakat di Kabupaten Kendal, khususnya petani. Ini tidak hanya untuk komoditas kakao, hampir semua komoditas yang menjadi tugas dan tanggung jawab PPL untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya petani, bagaimana usahanya bisa berkembang dan berkelanjutan dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu kegiatan PPL kan ada di Patean tadi ya Pak, ya, terkait pelatihan. Apakah hal tersebut juga akan dilakukan rutin atau bagaimana? Jadi pelatihan-pelatihan itu memang rutin ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang rutin kita lakukan, diantaranya adalah sekolah lapang, kemudian teknik budidaya, kemudian penanganan pasca panen, kemudian ada lagi penanganan OPT. Jadi semua hal yang berkaitan dengan budidaya tanaman, dari tanam sampai dengan panen, selalu kita lakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan untuk semua komoditas, tidak hanya kakao saja. Ini tugas dan tanggung jawab kami untuk mengenalkan pada masyarakat bagaimana teknik budidaya yang benar, bagaimana penanganan OPT yang benar, bagaimana penanganan pasca panen yang benar. Itu selalu kita sampaikan dan menjadi agenda rutin kami. Dengan tantangan yang ada dan juga kondisi di lapangan, harapannya komoditas kakao di Kabupaten Kendal seperti apa, Pak? Ya, paling tidak komoditas kakao ini harus dipandang sebagai salah satu alternatif komoditas untuk tanaman perkebunan selain tanaman kayu-kayuan, selain kopi dan sebagainya. Karena memang untuk harganya itu relatif stabil dibandingkan dengan produksi perkebunan yang lain. Contoh seperti karet. Harga karet itu kemarin sempat ngedrop dan secara perhitungan analisa usaha taninya tidak masuk. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil panen yang diterima itu secara hitung-hitungannya nggak masuk. Nah, salah satu alternatif untuk coba beralih ke kakao, itu mudah-mudahan kakao ini setelah kami evaluasi harganya cenderung stabil, terus ya mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka lah. Pelatihan budidaya kakao adalah aspek penting dalam mendukung keberlanjutan dan produktivitas industri kakao. Urgensi pelatihan ini semakin jelas ketika kita mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani kakao, seperti perubahan iklim, hama, dan penyakit, serta kebutuhan akan teknik pertanian yang lebih efisien. Pelatihan budidaya kakao juga berfokus pada praktek pertanian berkelanjutan. Hal ini termasuk penggunaan pupuk organik, metode agroforestry, dan teknik yang mengurangi dampak lingkungan negatif. Dengan demikian, pelatihan ini membantu memastikan bahwa budidaya kakao dapat bertahan dalam jangka panjang.
Pelatihan budidaya kakao juga merupakan kesempatan untuk membangun jaringan dan komunitas di antara para petani. Hal ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Nah, pemirsa catatan Sang Jurnalis, selesai sudah kita tadi menyimak bersama bagaimana materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber yang ada di pelatihan budidaya kakao dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Dan tadi kita juga sudah bersama-sama melihat bagaimana proses dari praktek materi-materi yang telah disampaikan tadi, seperti pemangkasan ranting ataupun daun-daun yang mengganggu aktivitas nutrisi dari pohon kakao yang ada di belakang saya ini. Dan juga tadi kita sudah melakukan praktek pembuatan fungisida cair bersama-sama dengan para warga kelompok tani setempat. Dan semoga tayangan kali ini menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa yang ada di rumah. Dan saya Galus Kartinanti beserta kerabat kerja pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sang Jurnalis, dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.